Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan sampai pembahasan al-amal setelah pembahasan al-ilmu, karena al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Akan tetapi ilmu saja tidak cukup, karena ilmu itu adalah tujuan orang berilmu itu adalah untuk memperbaiki amal. Sehingga kalau orang itu punya ilmu, amalannya tidak tambah baik, maka ilmu itu akan menjadi bencana. Sebaliknya, amal tidak tanpa dasar ilmu, maka amalnya juga akan rusak. Oleh karena itu, setelah bab ilmu kita belajar, kita baca di bab amal. Kam afsahu lisanul hali aktsara min lisanil maqal. Betapa perilaku, perbuatan itu lebih fasih di dalam menjelaskan perkara daripada lisan. Fa'inal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Maka manakah orang kalau sikap perbuatan itu terkadang lebih dapat dipahami daripada sekedar ucapan, ngomong, berbicara, maka kenapa orang tidak ada sedikit yang beramal? Manakah orang-orang yang mendengarkan ucapan kemudian mengikuti, mengamalkan mana yang paling baik dari ucapan-ucapan? Di manakah orang-orang yang mau mengamalkan ilmunya? Ala tara annal kalba lamma tabbaqa ma ta'allamahu halla aklu saydihi. Tidakkah kamu lihat anjing itu tatkala dia mempraktekkan apa yang dia pelajari? Anjing berburu itu buruannya menjadi halal ketika dia menerkam binatang buruan, meskipun tidak melalui proses penyembelihan. Tapi harus dengan syarat. Syaratnya adalah anjing itu harus dilatih, diajari. Dan setelah diajari dia mempraktekkan apa yang diajari. Ketika disuruh serbu, dia serbu, suruh berhenti, dia berhenti. Kalau dia suruh serbu, dia serbu, suruh berhenti, dia nggak berhenti, maka artinya dia tidak mempraktekkan apa yang diajarkan. Dia binatang buruannya menjadi haram. Fayabu'san liman insaghala biqala wakila. Alangkah malangnya orang yang sibuk dengan isu-isu yang nggak jelas landasannya. Hanya ngomong, sana ngobrol, sini dibahas, sana dibahas, nggak habis-habis. Kapan kita bahas terus? Memang segala sesuatu perlu pembahasan. Ada, tapi pembahasan tidak semuanya harus jelimet. Harus ada rapat dan suro, tapi tidak semua perkara itu harus jelimet. Sesuatu yang tidak perlu jelimet suronya, rapatnya tidak terlalu banyak. Bahkan pembicaraan sekilas terkadang cukup. Bahkan yang jelas sekali tidak perlu dibicarakan. Sesuatu yang sudah disepakati dan sudah jelas tidak usah dibicarakan, langsung diamalkan. Yang celaka, yang malang itu orang yang sibuk rapat sana, rapat sini. Bicara sana, bicara sini, tapi tidak ada aksinya.
Sudah capek-capek dibahas, dibantah. Ketika diajak beramal, malas, nggak ada gunanya. Kalau kamu masih tidak bisa mengalahkan kemalasanmu, maka rapat itu menjadi tidak berguna. Pada saat kamu rapat, itu hanya memperjuangkan kemalasan. Kalaupun sudah deal, nanti kamu prakteknya pun juga tidak akan melaksanakan apa yang sudah diputuskan dalam rapat. Maka alangkah malangnya orang yang sibuk hanya membicarakan hal-hal yang tidak jelas. Qala wakila wala tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an ilmihi madza amila bihi. Setiap hamba itu tidak akan pernah bergeser kedua kakinya dari tempatnya. Ketika seorang hamba masuk alam kubur, dikuburkan, maka tidaklah dia bergeser, tidak lama setelah itu dia akan ditanya apa yang telah dia perbuat dari ilmu yang sudah dia pelajari, yang sudah dia ketahui. Faman amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Dan siapa saja yang mengamalkan apa yang sudah dia tahu, Allah akan ajarkan kepadanya apa-apa yang dia tidak tahu, yang belum tahu sebelumnya. Walatan samaku la ta'alami sahabati bil halali wal haram Muadz bin Jabal. Jangan lupakan apa yang dikatakan oleh Muadz bin Jabal sebagai sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah manusia yang paling paham terhadap halal dan haram. Beliau mengatakan ta'allamu ma syi'tum an ta'allamu falan ya'jurakumullahu hatta ta'malu. Belajarlah sebanyak mungkin yang kamu inginkan kamu belajar. Tapi ketahuilah bahwa Allah tidak akan memberikan pahala kepadamu sampai kamu mengamalkan apa yang kamu pelajari. Fa idza ajazta 'anil amali fala ta'jazanna an. Apabila kamu lemah, tidak mampu melakukan apa yang sudah kamu pelajari, misalkan kamu belajar fikih haji, tapi kamu tidak bisa melaksanakan haji, mempelajari fikih zakat, tapi kamu tidak tergolong orang yang wajib zakat misalnya, maka jangan sampai kamu tidak mampu untuk melaksanakan dalam apa yang dipesankan dalam hadis. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang memberikan penjelasan tentang kebaikan, menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain sehingga orang lain itu melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang dilakukan oleh yang melakukannya. Ada orang mau naik haji, dia bodoh, tidak tahu bagaimana melaksanakan haji. Kamu tidak bisa melaksanakan haji, kamu ajari orang itu melaksanakan manasik haji. Maka meskipun kamu tidak melaksanakan ibadah haji, kamu akan mendapatkan pahala dari ilmu yang dilakukan atau diamalkan oleh orang yang belajar kepadamu tadi. Idz masalul ladzi yata'allamul ilma wa la yatahaddatsu bihi kamatsalul ladzi yaknizul kanza wa la yunfiqu minhu. Karena permisalan orang yang mempelajari ilmu kemudian dia tidak sebarkan ilmu itu, tidak ajarkan kepada orang lain. Ilmu itu dia pelajari tanpa dia ajarkan kepada orang lain, maka ibaratnya dia itu seperti seseorang yang menimbun harta, mengumpulkan harta, tapi harta itu tidak pernah dia belanjakan. Buat apa? Sama dengan orang yang tidak punya harta, hanya punya simpanan saja, tidak pernah dia gunakan untuk belanja. Wa man 'allama ilman falahu ajru dzalika
ma amila bihi amilun la yanqusu min ajril amili. Dan siapa yang mengajarkan suatu ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia ajarkan itu selama apa yang diajarkan itu diamalkan oleh manusia. Dia mengajarkan sholat. Seseorang mengajarkan sholat, maka yang mengajarkan itu akan mendapatkan pahala dari apa yang diajarkan, yaitu pahala sholat selama apa yang diajari itu orang yang belajar darinya itu melaksanakan sholat. Maka kalau pesan kakek saya bagaimana dituturkan oleh ibu saya, kalau jadi guru itu jangan kamu lihat berapa penghasilan yang bakal kamu dapatkan. Kalau jadi guru itu jangan kamu lihat berapa penghasilan yang bakal dia dapatkan, tapi lihatlah semua makhluk yang ada di bumi ini, sampai belalang, jangkrik, binatang-binatang di lautan, ikan, itu semua mendoakan. Wala raiba layang kusu min ajril amil, dan hal itu tidak mengurangi pahala orang yang mengamalkannya sedikit pun. Orang yang sholat karena belajar dari orang lain itu pahalanya tidak berkurang. Jangan, saya nggak mau belajar sama orang, belajar dari internet aja biar pahalanya nggak berkurang. Nggak akan berkurang kamu belajar dari orang itu. Jangan gengsi, biasanya hanya gengsi saja. Apalagi kalau belajar dari orang yang kelihatannya statusnya lebih rendah. Tidak mengurangi. Wala yab'udu an takuna afdhalus shadaqah, dan tidak mustahil bahwa ilmu mengajar itu adalah ilmu yang diajarkan itu menjadi sedekah yang paling utama daripada kamu bersedekah harta. Meskipun terkadang Rasulullah ditanya amal yang paling baik itu apa, kamu memberi makan pada orang itu amal paling baik. Tapi bisa jadi amal ilmu sedekah yang paling baik itu adalah mengajari orang lain. Apa afdhalus shadaqah? Ayyata'allamal mar'u al-muslima ilman summa yu'allimahu akhahul muslim. Sedekah yang paling baik itu apa? Bisa jadi tidak mustahil bahwa sedekah yang paling baik itu adalah seseorang belajar suatu ilmu. Kamu belajar Al-Fatihah misalnya. Kemudian setelah bisa kamu ajarkan kepada orang lain. Al-Fatihah itu setiap hari digunakan orang untuk sholat. Bahkan dia keimanannya itu tergantung terhadap Al-Fatihah yang dia baca pada setiap sholatnya. Bukan hanya Al-Fatihahnya, iman dia yang tergantung pada Al-Fatihah ini menjadi pahala bagi kamu yang mengajarkannya. Meskipun kamu nggak hatam 30 juz, tapi kamu sudah hafal Al-Fatihah, bisa mengajarkannya kepada orang secara benar, belajar secara benar. Itu sudah, kalau kamu mau punya harapan besar di hadapan Allah, menggantung harapan dari itu saja sudah sangat besar sekali. Bahkan orang yang kamu belajar Al-Fatihah misalkan, cukup karena kamu tidak nyampe mungkin kemampuan kamu. Kawan kamu melanjutkan 30 juz, selesai dia. Begitu dia selesai 30 juz, kamu mungkin sudah berhasil mengajari Al-Fatihah 100 orang. Ya enggak? Yang 30 juz ini belum pernah ngajar sama orang. Bisa jadi pahala kamu lebih banyak. Paham enggak? Kamu ini susah menghafal, hafal Al-Fatihah dan bisa membaca dengan baik. Kamu
Setelah belajar Al-Fatihah 1 bulan, 2 bulan karena saking mungkin susahnya ya kan. Habis itu kamu ajarkan, kawan kamu 6 tahun belum ngajar. Menyelesaikan 30 juz. Selama 6 tahun itu kamu mungkin sudah mengajari 100 orang atau lebih Al-Fatihah. Benar nggak? Bisa jadi banyak pahala yang kamu dapatkan. Wala raiba annal murada al-ilman nafi', tidak diragukan lagi, tidak, bahwa yang dimaksud tentunya ilmu yang mendatangkan manfaat. Ilmu yang mendatangkan manfaat. Kalau ilmu itu mendatangkan madarat, bisa jadi mendapatkan dosa ya. Ilmu yang biasanya digunakan untuk nyuri, maling atau yang lain. Itu kalau hal-hal yang tidak bermanfaat atau bermadarat tentunya akan mendatangkan apa hasil dari ilmu yang diajarkan. Walakin la takun kal ibrati taksul urata wa hiya ariyatun. Tapi jangan sekali-kali kamu seperti jarum. Jarum itu kerjaannya bikin ngasih pakaian orang, tapi dia sendiri tidak pernah berpakaian. Bikin orang pinter, tapi dia sendiri berlaku bodoh, bukan tidak punya ilmu, tapi perilakunya seperti orang bodoh, seperti orang yang jahiliyah. Kenapa jahiliyah disebut jahiliyah? Perilakunya seperti orang yang tidak tahu mana yang bermanfaat, mana yang mendatangkan madarat, mana yang baik, yang buruk dia seperti tidak tahu. Orang tahu bahwa ini halal, ini haram, tapi dia tidak mematuhi ilmunya. Itu kan seperti orang bodoh. Dia tahu makanan itu haram, dia sudah tahu ilmunya, atau mendatangkan bahaya, dia sudah tahu ilmunya, tapi dia tidak pedulikan ilmunya, maka seperti orang yang tidak berilmu, bodoh. Kalau dia statusnya sebagai pengajar, maka dia seperti jarum itu, bikin semua orang itu berpakaian, tapi dia sendiri tidak pernah pakai pakaian. Au kal munhul yumsiku li nafsihin nukhalata wa yuflitul lubba. Atau seperti ayakan. Ayakan itu, kalau kamu ayak itu, yang dia pertahankan adalah ampasnya. Ya enggak? Kalau bikin santan tuh atau apa? Ayak tepung. Yang dia pertahankan nah ampas-ampas ya, yang inti-intinya itu seintisarinya dibuang sama dia. Jangan seperti itu. Kamu jadikan orang lain jadi orang baik, kamu sendiri yang kamu pertahankan adalah yang buruk-buruk untuk diri kamu sendiri. Famathalul ladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kamathalis siraj yudhi'u lin-nasi wa yuhriqu nafsahu. Permisalan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, sementara dia melupakan dirinya, itu seperti lampu. Dia terangi orang lain, tapi dia bakar dirinya sendiri. Wala takun kamutasawwili zamanina. Jangan kalau kamu sudah punya ilmu, ini juga perlu diperhatikan. Jangan menjadi seperti para pengemis zaman sekarang. Ini pengemis tapi berilmu, canggih. Tapi sepertinya bukan pengemis, karena sudah berilmu. Orang yang nggak punya ilmu, ngemis-ngemis saja. Tapi ini seperti tidak pengemis, tapi pada hakikatnya adalah pengemis modern. Mutasawwili zamanina. Taghibu an dhihni jami'u ayatil Qur'an. Dia lupakan semua ayat Quran. Yang dia ingat itu ayat fala yukarriru illa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Nah, ayatnya yang dia hafal adalah ayat-ayat yang mendorong orang lain untuk infak, sedekah aja. Ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, dia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Untuk apa? Liyastadirra biha akufal mutasaddiqin. Tujuannya hanya untuk mengeruk atau mengucurkan
harta dari tangan orang-orang yang bersedekah. Dia sendiri nggak pernah sedekah. Dia nggak pernah sedekah. Ini pengemis modern, kata. Jangan seperti itu. Ya kan masyhur ya kan Imam Nawawi disuruh fatwa oleh sultan pada zamannya. Zahir bebas mungkin pada zaman itu. Minta fatwa supaya orang mengeluarkan infak untuk membiayai perang melawan Mongol. Bangsa yang membunuh itu membunuh khalifah atau meruntuhkan khilafah Abbasiyah. Sampai beberapa tahun tidak punya khalifah umat Islam. Imam Nawawi menolak. Padahal itu mengeluarkan fatwa untuk jihad fisabilillah. Kamu datang ke sini sebagai budak, kata Imam Nawawi. Zahir bebas, Daulatul Mamalik itu adalah karena kesultanan yang pemimpinannya itu adalah bangsa Mamalik. Mamalik itu bangsa budak. Dulu dijual di pasar karena diperangi oleh Tartar itu masuk Afghanistan, masuk sana merangsek negara Islam dari Mongolia sana terus ini sampai Baghdad, sampai Mesir. Masuk di Mesir itu terbendung dia. Nah, ketika dia masuk Afghanistan itu dia yang laki-laki dibunuh, perempuan, anak-anak dijual di pasar. Jual di kira-kira di Sam sana, beli sebagian besar. Nah, yang pemerintah Mesir itu borong anak-anak budak. Anak-anak budak ini dibeli di pasar banyak. Kenapa? Ya barangkali karena kalau didik anak-anak pejabat itu susah. Nanti kalau dimarahi dia lebih berkuasa, ya kan? Kalau mendidik bangsa budak ini, makanya akhirnya jadi lahir generasi yang tangguh. Dia kalau nggak hafal Quran disabet juga nggak salah, ya kan? Siapa yang nolongin dia? Dia dapat dibeli, ya kan? Zahir bebas, Saifuddin Qutus dan seterusnya. Bahkan yang pertama itu perempuan jadi sultan. Sajaratud Dur, sultan perempuan pertama yang menjabat di Daulatul. Itu bangsa budak. Kamu datang ke sini dalam keadaan sebagai budak. Sekarang kaya raya. Kalau harta kamu itu kamu infakkan harta kamu itu semua. Kalau kurang saya keluar untuk membiayai perang, saya akan keluarkan fatwa untuk biaya perang. Akni la tahfaz minal islamil mutakamil ma tattaqi'u alaihi litusawwigha kasalaka wa khumulaka fahas. Yang saya maksud, kamu belajar Islam yang sempurna, Al-Quran itu 30 juz. Jangan hanya kamu gunakan pilih-pilih ayat yang hanya digunakan untuk menutupi kemalasan kamu. Hanya malas saja pakai dalil, jadi sehingga jadikan tidak kelihatan. Malas tapi keren. Malas, saya ini nggak malas kerja, tapi saya ini tawakal. Besok itu rezeki di tangan Allah. Padahal malas, yang sudah Allah tetapkan naik kelas ya naik kelas, yang enggak ya enggak. Ya kan? Allah kalau tetapkan saya hafal 30 juz, ya hafal 30 juz. Kalau enggak. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Kamu kalau ngapal itu jangan untuk menutupi kemalasan kamu. Apalagi mencari kepentingan ya. Orang kalau suruh infak, contohnya yang sangar-sangar. Kalau infaknya untuk diri sendiri itu yang lain lagi ayatnya, dalilnya. Fakhudh masalan. Maka ambillah contoh misalnya man syahida alla ilaha illallah shadiqan biha dakhalal jannah. Kalau ada hadis berbunyi barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah selain Allah secara tulus dia akan masuk surga.
jangan hanya kemudian melihat itu kemudian mengabaikan yang lain. Tapi cobalah bandingkan dengan hadis yang lain. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Orang yang di dalam hatinya ada unsur kecil, sekecil apapun dari kiber, kesombongan tidak akan masuk surga. Sedikit-sedikit gengsi. Kalau suruh mengerjakan satu pekerjaan nggak levelnya, itu bukan level saya. Itu levelnya santri atau kelas 1. Saya sudah pengurus mudabiroh, masa ngerjakan kelas 6 apalagi ya. Kelas 6 tidak ada piket. Nanti sudah jadi ustadzah udah nggak bisa piket. Apalagi udah jadi ustadzah masa suruh piket lagi ya kan? Kelas 6 aja nggak pernah piket. Bukan level saya dong. Nanti nikah jadi pelunga-pelungu. Nyapu nggak bisa, ngepel nggak bisa. Sudah lupa. Dulu sih biasa ngepel kelas 1 sampai kelas 4. Kelas 5 biasa nyuruh, kelas 6 udah istirahat, udah menikmati. Udah ustadzah dapatnya karomah, nggak ngapa-ngapain semua udah bersih. Dapat karomah ya kan. Bangun tidur semua udah beres. Kayak Ashabul Kahfi ya, tidur bangun-bangun udah menang. Ambillah misalnya satu hadis man ghassa falaisa minna wa ta'ammal tawadu'ana ta'ammal tawadu'ana. Coba perhatikan sikap tawaduk kita. Kita ini diperintahkan untuk tawaduk sampai tidak ada satupun yang merasa lebih daripada yang lain. Khudh man ghassa falaisa minna wa ma aktsara ghissana hatta li anfusina. Bandingkanlah hadis yang semacam itu misalnya dengan hadis man ghassa falaisa minna. Siapa yang curang bukan dari golongan kami. Bukan golongan umat Islam. Ini ancaman, dosa besar kalau disebutkan satu dosa itu terus dikatakan man ghassa laisa minna, bukan golongan kami, orang yang curang. Enaknya sendiri ya kan? Enaknya sendiri. Giliran piket sakit, giliran hari Jumat sembuh. Apalagi kalau teledor ya, teledor. Biar aman, kamar mandinya dibuka mau tidur. Nanti sampai tumpah-tumpah, pagi nggak ada air. Soalnya itu semalaman itu air itu mengalir. Yang lain nggak dapat air, itu kan dia. Saya sudah penuh embernya. Mengorbankan orang lain. Itu termasuk ghis. Wa ma aktsara ghisana, kita banyak yang curang. Berapa banyak kecurangan yang kita lakukan? Ingin enaknya sendiri. Apalagi kerja sama-sama ya. Kalau sama-sama aja inginnya ditunggu. Ya kan? Kalau nunggu ini masih 5 menit, nantilah. Ini udah jam 4. Paling juga belum datang yang lain. Daripada nunggu, lebih baik ditunggu. Itu termasuk curang. Wailul lil mutaffifin. Ya kan? Meskipun ayat itu tidak berkaitan langsung dengan itu, terkadang para ulama mengkiaskan pada hal-hal yang lain. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kamu aja lo nggak mau kalau nunggu orang lain. Kok sukanya itu ditunggu gitu. Ya kan, tahdzir, kamu rasakan sendiri. Itu lagi. Besok alasannya ke belakang lagi. Belakang itu nggak bisa diaudit. Ya kan? Bener apa enggak ke belakang? Kayak ngapain kok belakang kok itu aja tiap hari. Ya kan?
Tidak ada yang bisa menyelamatkan yang memastikan kecuali ketakwaannya. Ya kan? Hatta li anfusina. Sampai kepada diri sendiri itu curang. Curang untuk diri sendiri bagaimana? Kamu mencari sesuatu yang kamu nikmati hari itu, sementara kamu tahu bahwa itu bakal menyengsarakan masa depan kamu. Kamu mestinya itu tidur dah cukup, itu masih leyeh-leyeh. Karena apa? Ya ini kan untuk apa namanya? Menyenangkan diri. Padahal itu menyengsarakan masa depan. Kalau kamu terus hidup jadi orang bodoh, atau apalagi kamu keterlambatanmu, kemalasan kamu itu sampai kalau membahayakan nasib kamu di akhirat, maka itu lebih curang. Cari enaknya sendiri. Kalau ini kamu cari enak sementara, kamu tidak perhatikan tuh masa depan kamu, akhirat kamu nggak perhatikan, itu pada diri sendiri saja curang. Khudh laisa minna man lam yuakir kabirona wa yarham saghirona wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan golongan kami, bukan golongan umat Islam tuh. Orang yang tidak hormat terhadap yang lebih tua, tidak sayang terhadap yang lebih kecil, dan tidak menghormati hak orang yang berilmu di antara kita. Tidak memberikan hak orang yang berilmu di antara kita. Wanzur kam nuhibbu an waqar. Lihatlah, kita ini semua ingin dihormati. Wa nansa an narham, tapi kita sendiri tidak mau menyayangi yang lebih kecil. Khudh laisa minan fin naumi tafritun innamat tafritu fil yaqdah. Tidak ada, kalau tidur, orang sedang tidur itu tidak akan pernah dianggap teledor. Ya, teledor itu pada saat orang tidak tidur. Ma'akurhi sallallahu alaihi wasallam samar ba'dal isya al-akhirah wa halum majarrah. Kalau orang tidur itu kan tidak salah mau ngapa-ngapain, ya kan? Telat sholat juga nggak apa-apa karena tidur. Tapi yang teledor itu adalah ketika kamu nggak tidur waktu habis isya. Ya, sholatnya telat kenapa? Kok sholatnya ngantuk? Ya ngantuk, nggak bisa deh. Tapi yang menjadi pertanyaan itu adalah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa waktu tidur kamu nggak tidur? Waktu sekolah tidur kan rufi al-qalam. Nah, kamu waktu tidur itu rufi al-qalam. Tapi kenapa kamu waktu itu tidur? Karena pada waktu tidur kamu nggak tidur. Maka kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai ngobrol setelah isya, bergadang setelah sholat isya, dan seterusnya. Maka kita harus seimbang. Ajal kasirun yastati utamanni. Benar. Banyak kita ini yang bisa berangan-angan punya cita-cita. Saya ingin jadi orang sukses, jadi orang ini, orang itu, dan jadi menguasai ini, menguasai itu, dan seterusnya. Wa qalilun man ya'mal. Tapi sedikit orang yang punya cita-cita, punya keinginan itu mau berusaha menggapai cita-citanya. Wa man talabal ula sairul layan. Siapa yang mau mencari ketinggian, derajat yang tinggi, maka dia akan tinggalkan tidur malam. Aman talabal ula bi ghairil kaddi ada al umrah fil talahil muhad. Siapa yang mencari derajat yang tinggi, ingin menggapai derajat yang tinggi tanpa kesusahan, maka dia telah membuang umur untuk mencari sesuatu yang mustahil.
tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabas. Kamu ingin selamat, ingin sukses, tapi kamu tidak mau berusaha menempuh jalan menuju kesuksesan. Yang kamu tempuh adalah jalan menuju jurang kehancuran. Itu bodoh, orang pinter bodoh tapi. Innal safinata la tajri 'alal yabas. Perahu itu tidak akan berjalan di daratan. Wa qalilun minal amilina man yujahid. Orang yang sudah mau berusaha menempuh jalan ini dia jarang, juga sedikit orang yang mau berjuang kerja keras. Dia mau belajar tapi dapat kesulitan sedikit langsung menyerah. Itu enggak ada, mujahadahnya enggak ada. Lapar dikit merengek, sakit dikit, pening-pening dikit, nggak masuk sekolah. Apalagi kalau sakitnya banyak, kurang ini kurang itu, sambat aja kerjanya, ya kan? Nggak ada air, itu yang sambat semua bisa, tapi yang berusaha mikir itu sedikit. Ini kebetulan ada air. Semua apa yang kita hadapi di sini itu adalah salah satu proses tarbiyah. Bagaimana Allah ingin menguji di antara kita apa sikap kita. Tidak ada air, ya itu masalah. Kalau sambat semua bisa, ya kan? Tapi apa dengan sambat itu bisa menyelesaikan masalah? Maka selalu saya ingatkan pengurus santrian, kalau ada masalah air atau listrik, khususnya air yang biasa, pikir ini masalahnya di mana. Pertama tuh pikir, apakah ada pasokan airnya itu telat, itu segera lihat di sana, tandon sebelah sana. Ngalir nggak yang dari sana? Kalau ngalir, kok nggak nyampe berarti saluran. Kalau nggak ngalir berarti yang di sana itu urusan tukang. Kalau sudah di situ ngalir lancar berarti distribusi airnya yang bermasalah, harus diurut di mana. Jadi tahu masalahnya, tahu bagaimana cara menyelesaikan. Jangan nggak ada air, nggak ada air tidur lagi. Ya Allah nggak ada air, amin. Ya berdoa bagus ya kan, tapi ya terus tidur lagi. Ya Allah, bismikallahumma ahya bismika amut. Sedikit yang mau kerja keras. Wa qalilun minal mujahidin man yasbir. Siapa yang bekerja keras itu, yang mau berjihad, itu sedikit yang mau bersabar. Bekerja keras tapi ya kalau agak lama sedikit sudah angkat tangan. Makanya ada ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru. Sabar dan terus bersabar sampai mengalahkan masalah. Kalau sabar kamu itu masih kalah dengan masalah, masalah belum selesai, kamu kesabaranmu itu sudah habis, berarti belum melaksanakan perintah wasabiru. Kesabaran kita itu seberapa yang diwajibkan sampai kamu dapat menyelesaikan solusi, mendapatkan solusi, mengalahkan masalah. Wa qalilun minas sabirina man yasbut fayasil. Di antara orang yang sabar itu pun juga sedikit yang mampu bertahan, sehingga bertahan sampai selesai, sampai mencapai tujuan. Fahum qalilun min qalilin min qalilin min qalil. Mereka adalah orang sedikit dari yang sedikit dari yang sedikit dari yang sedikit. Haqqan laisal imani bitamanni wala bitahalli. Benar bahwa iman itu bukan hanya sekedar angan-angan, bukan hanya berlagak, bukan hanya penampilan. Walakin huwa ma waqara fil qalbi. Iman itu adalah apa yang tertancap di dalam hati, wa saddaqahul amal, dan ditunjukkan di dalam, dibuktikan dalam amal.
Fala takun katoblil ajwaf, jangan seperti gendang, tengahnya kosong, tong kosong berbunyi nyaring. Kalau kita itu kalau isinya penuh, itu dipukul nggak bunyi itu, benar nggak? Tong itu kalau penuh isinya dipukul nggak bunyi. Tapi kalau isinya kosong, disenggol dia teriak. Dapat masalah sedikit teriak. Itu tanda-tanda bodoh. Orang yang hatinya penuh berisi dia mungkin meringis, mungkin. Tapi dia tahan. Dia gantungkan kepada Allah. Jangan mudah sambat ya. Sambat itu hanya sekedar untuk mencari solusi. Kalau tidak untuk mencari solusi itu dosa sudah. Sambat itu sekedar kalau kamu mau tanya ke dokter, kamu kenapa? Sakit. Nah, itu udah bilang kalau ke dokter. Jangan ke dokter saya nggak mau sambat. Itu nggak bisa. Tapi apalagi kalau sambat untuk menghindari pekerjaan, menghindari tugas, itu lebih parah lagi. Ya. Latihna indaka. Tidak ada yang digulung. Kalau kamu lihat mesin slab itu gemuruh, tapi tidak ada yang di slab itu, tidak ada padinya. Mana hasilnya, mbok? Kamu kasih karung yang nggak akan berisi, ya kan? Dia hanya mesinnya aja teriak-teriak. Kelihatannya sibuk kesana kemari teriak-teriak, nggak ada yang pekerjaan. Kenapa ini nggak pekerjaan ini? Sibuk. Ya kan? Sibuk, nggak sempat ngaji, sibuk. Zikirnya sedikit, sibuk. Padahal nggak ngapa-ngapain, nggak ada hasilnya dari pagi sampai sore. Lagi liburan, HP-nya digini terus. Apa yang kamu? Entah itu sampai seharian habis waktunya. Li'anna afatana kasratus syakinal mutawajjiin. Penyakitnya kita ini, masalahnya kita ini banyak yang sambat. Jamak banyak yang mengeluh. Wakilatul mutadawin, tapi sedikit yang mau memberikan obat, memberikan solusi itu sedikit. Coba ketika nggak ada air, itu mungkin kalau setiap orang pasti sambat, atau hampir semuanya sambat. Siapa yang mau berpikir cari solusi? Nggak banyak. Li'anna afatana kasratus syakinal mutawajji'in. Yang merasa sakit, merasa yang sambat itu banyak, tapi sedikit orang yang mau memberikan solusi. Wa kasratu man yasubbu dzalam, banyak yang memaki kegelapan. Wa qillatu man yuqidus sumu', tapi sedikit orang yang mau menyalakan kayu bakar. Fama adyaqal aisy laula fushatul amal. Alangkah sempitnya kehidupan ini kalau kita tidak punya, seandainya harapan kita tidak besar. Harapan itu adalah dengan usaha. Orang mau berusaha karena dia punya harapan. Tapi kalau dia punya harapan, punya keinginan tapi nggak punya usaha, itu hayalan. Harus dibedakan antara hayalan dengan harapan. Rapat juga gitu. Kalau ngobrol itu harus akhirnya adalah solusi. Kalau enggak itu seperti, nggak tahu kamu pernah belajar apa enggak, dulu itu masyhur dalam pelajaran kita. Tikus itu rapat. Wah, rapat ini ada kucing, ini masalah. Gimana itu supaya nggak bermasalah? Kalau dia datang supaya kita tahu terus. Gampang katanya dalam rapatnya itu. Supaya kita tahu kalau dia datang, kita kasih kelinding itu di kucingnya. Oh gitu. Sekarang siapa yang mau ngasih kelinding? Nggak ada. Ya udah, rapat ditutup, hasilnya bagus, tapi tidak bisa dikerjakan. Tidak ada yang mau. Man yu'allikul jaros. Nah, makanya judulnya itu Man yu'allikul jaros. Siapa yang ngasih
yang mau naruh jarosnya itu, kelintengnya itu. Wa ma aktsarul amali walakinna ainal amal. Berapa banyak harapan-harapan kita, angan-angan kita. Tapi mana yang mau bekerja? Semuanya ingin sukses, hidup enak, ya kan? Tapi cuman sambil layeh-layeh gitu. Nanti kalau udah lulus, ya Allah, sebulan lagi ya Allah. Itu aja yang dia. Sekarang itu fokus pada besok itu apa yang kamu kerjakan? Idza asbahta fala tangtadiril masa wa idza amsayta fala tangtadiri sobah. Ya Allah, 1 bulan lagi ya Allah. Diundur 1 pekan aja nggak ribut. Idza asbahta fala tangtadiril masa. Sekarang fokus hari ini. Nanti sebulan itu pasti akan datang. Ya kan? Kalau umur panjang. Faghtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal. Ini modal utama. Kamu jangan nggak punya ini, nggak punya itu, nggak ada kasih jajan, nggak ada sangunya habis, dan itu masih banyak hal-hal yang berharga yang ada pada kita. Jangan cari alasan-alasan untuk sambat, ya. Sekarang cari ya poin-poin yang dapat melahirkan solusi. Jangan, kalau kamu mau sambatkan, semua ini akan, di mana kamu hidup pasti akan sambat, akan mengeluh. Kamu di mana saya kalau mau cari alasan untuk mengeluh, pasti akan kamu dapatkan dimanapun selama kamu di dunia. Tapi fokuslah mencari poin-poin yang bisa kamu jadikan untuk solusi, supaya lupa untuk sambat, untuk mengeluh. Maka ingatlah 5 hal. Ini termasuk modal utama hayataka qabla mautik. Kamu hidup itu sebenarnya masih punya modal besar. Yang lain itu kamu punya harta setumpuk, sak gudang juga, kalau sudah nggak hidup juga nggak akan ada gunanya, ya kan? Wasihataka qabla mautik. Dan mati itu adalah pemberi nasihat yang paling ampuh, ya kan? Kalau kamu tidak bisa mendapatkan nasihat dari kematian, maka kira-kira keras itu hati. Maka beruntunglah itu kamarnya yang dekat berhadapan dengan kuburan. Kalau di situ nongkrong cari dosa, padahal dia paling dekat kuburan, tuh mungkin keras banget itu hatinya. Kamu kalau nongkrong lihatlah kuburan dan menangislah, ya kan? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu min khasyatillah. Kalau yang lain dari jalan tuh nggak kelihatan tuh kuburan tuh, dari atas kelihatan. Waktu sehat sebelum datang waktu kamu sakit. Wa faraghaka qabla sughlika. Waktu luang sebelum kamu sibuk. Wa sababaka qabla haramika. Waktu muda sebelum kamu tua. Wa ghinaka qabla fakrika. Kecukupan, masa kecukupan sebelum kamu datang waktu miskin. Hari ini banyak yang sambat, ya. Di negara-negara lain konon, ya, yang kawan-kawan yang sekolah di negeri-negeri yang lain itu kondisinya susah, apalagi yang di Sudan sekarang perang, makan susah. Di Yaman sekolah itu kadang dirampok jalan, nggak peduli. Cerita-cerita dari ustadz-ustadz yang di tempat lain gitu. Kalau di Indonesia ini alhamdulillah kita di sini. Tapi mungkin akan agak sedikit kesulitan, maka jangan sambat sama orang tua. Kalau syukur bilang sama bapak ibumu, ya Pak, Bu, Abi, Umi, mulai sekarang nggak usah sangu. Saya tahu ini kondisinya susah, ya, yang penting itu bayar SPP bulanan dah. Alhamdulillah saya minum air putih, nasi putih. Insya Allah berkah. Wah,
saya mungkin bersyukur kepada Allah kalau ada yang begitu ya. Semoga itu akan mendapatkan jalan yang sangat mudah menuju surga gitu. Saya doakan kalau ada yang begitu. Kalau nggak ada ya semoga ada. Kalau bisa putuskan kelas 5, kelas 6 itu mulai mandiri. Siapa yang bisa di antara kelas 5, kelas 6 itu putuskan, minta kepada orang tua itu. Apalagi ustazah. Sebaiknya ya. Sebaiknya kalau tidak terdesak sekali jangan minta sama orang tua itu. Itu bukan akan menambah kamu cukup, tapi menjadikan kamu tambah miskin mental. Kamu minta tuh seolah-olah kebutuhanmu tercukupi. Enggak. Tapi inisiatifnya akan semakin tumpul. Kurang uang aja udah minta. Tapi kalau kamu tahan sedikit, ya Allah, saya coba tahan sebulan, besok tahan 2 bulan nggak minta, tahan, kira-kira inisiatif itu akan muncul. Tapi kalau malas, wah, sekarang kan jatah saya masih ada, meskipun nggak butuh karena jatah saya belum saya ambil, saya minta juga sama orang tua. Kalau bisa ini, kalau ini belum habis segera dihabiskin karena besok ada jatahnya lagi. Wabadiru bil a'mali fitanan kakita'il lailil mudlim yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya. Dan bersegeralah untuk beramal. Sekarang itu segera beramal kalau kamu bisa. Kamu punya waktu, kesehatan, punya kemampuan. Kamu lihat yang lain, mungkin capek sedikit, sakit, ya kan. Segeralah beramal kalau kamu bisa. Idza asbahta fala tangtadiril masa wa idza amsayta fala tangtadiril sabah. Jangan besok-besok. Karena nanti akan datang barangkali bencana-bencana atau ujian-ujian, kekacauan-kekacauan. Fitan. Fitan itu bisa berarti kekacauan yang sulit orang itu untuk berpikir secara lebih jernih, atau dia godaan-godaan atau kesesatan-kesesatan. Kakita'in lailil mudlim, seperti datangnya seperti malam gelap gulita, kamu nggak bisa menentukan sikap. Yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya. Di antara mereka yang hidup pada saat itu menjual imannya dengan kepentingan dunia. Ini saja yang dapat kita baca pada sore hari ini. Semoga memberikan keteguhan kepada kita dan menambahkan keimanan, kekuatan, dan Allah memberikan bimbingannya kepada kita untuk selalu memperbaiki amal perbuatan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.